Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Meski sulit, Real Madrid masih bisa jadi juara La Liga. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menatap optimiskan timnya menjadi juara La Liga. Ia menyebut Los Blancos bisa memangkas selisih jarak dengan pemuncak klasemen Atletico Madrid. Real Madrid saat ini tengah mencoba untuk menyalip Atletico Madrid di puncak klasemen, karena mereka hanya berjarak 1 poin saja dari Atletico Madrid sebelum zona ke-31 La Liga Spanyol. Namun di zona ke-31, Real Madrid ditahan imbang Getafe sementara Atletico Madrid menang besar atas Eibar. Alhasil jarak antara kedua tim melebar menjadi 3 poin. Courtois mengaku agak kecewa timnya ditahan Getafe dini hari tadi. Poin positif dari pertandingan kali ini adalah kami mendapatkan 1 poin dan tidak kebobolan, kata Courtois. Courtois meyakini bahwa timnya masih bisa menyalip perolehan poin Atletico Madrid, meski diakuinya itu bukan tugas yang mudah. Kami kecewa hari ini karena kami gagal menang. Kami harus terus berjuang di La Liga, meski itu sangat sulit. Hari ini Atletico menang, dan situasinya menjadi lebih sulit. Namun kami harus terus berjuang, kata Courtois. Pada kesempatan ini, Courtois juga memberikan kredit kepada Getafe. Ia menilai Las Azulones adalah lawan yang tangguh. Getafe tidak pernah menjadi lawan yang mudah. Lapangan hari ini agak cukup kering sehingga agak susah mengalirkan bola. Kami sudah berupaya dan kami memiliki beberapa peluang yang bagus, begitu juga dengan mereka. Saya juga bagus membuat penyelamatan yang bagus di babak kedua, ujar Courtois. Dihantam cedera, Real Madrid tidak boleh mengeluh. Skuad Real Madrid sedang berada dalam kondisi buruk. Zidane kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Akhir musim makin sulit. Saat melawan Getafe, Zidane terpaksa menurunkan banyak pemain cadangan di laga tersebut karena badai cedera yang menghantam skuadnya. Madrid kehilangan banyak pemain. Ajaib mereka masih bisa bersaing di La Liga. Badai cedera ini juga diakui oleh kiper Los Blancos Thibaut Courtois. Dia mengakui saat ini Madrid kesulitan, tapi mereka tidak punya waktu mengeluh. Setiap keputusan ada di tangan masing-masing pemain. Madrid akan berjuang semaksimal mungkin. Ini tergantung kepada setiap pemain. Saya hanya tahu bagaimana kondisi saya. Sebagai contoh Luka Modric, saya kira jumlah pertandingan yang dia lewati untuk usia itu, tetapi mungkin dia bisa beberapa kali diberi istirahat. Kali ini dia bermain penuh lagi selama 90 menit, kata Courtois. Hasil imbang itu juga menyulitkan posisi Real Madrid di papan atas klasemen sementara. Jarak dari Atletico Madrid di puncak melebar. Kejaran Barca juga semakin dekat. Dengan banyaknya cedera, Anda tidak bisa merotasi pemain. Anda mencapai batas Anda, tapi kami tidak memikirkan itu. Kami harus memulihkan diri dengan baik, beristirahat dengan baik. Itulah satu-satunya cara, tutup Courtois. Semifinal Liga Champions, Eden Hazard siap hadapi Chelsea. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane memberikan informasi mengenai skuadnya jelang semifinal Liga Champions. Ia menyebut Eden Hazard sudah bisa tampil di laga krusial itu. Real Madrid memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions musim ini usai membekuk Liverpool di perempat final. Berdasarkan hasil undian yang dibuat UEFA, Real Madrid akan berjumpa dengan Chelsea di semifinal nanti. Perjumpaan dengan Chelsea ini akan menjadi laga yang spesial bagi Eden Hazard, karena ia sempat menghabiskan beberapa tahun karirnya untuk memperkuat klub sebelum pindah ke Real Madrid di tahun 2019 silam. Namun jelang laga ini Eden Hazard masih mengalami cedera, sehingga ia diragukan bisa bereuni dengan mantan timnya itu. Zidane mengkonfirmasi bahwa reuni Hazard dengan Chelsea akan terjadi, karena ia mengkonfirmasi sang playmaker bisa comeback di laga krusial itu. Eden Hazard sudah baikan, dan dia siap bermain. Dia sangat ingin bermain di laga ini, lebih dari siapapun, ujar Zidane. Namun Zidane menegaskan ia tidak ingin mau mengambil resiko dengan kondisi Hazard. Ia baru mau memainkan sang pemain jika benar-benar fit dan sudah pulih sepenuhnya dari cedera. Kami harus berhati-hati dengan cedera yang dialami Hazard dan Carvajal, karena cedera mereka sering kambuh. Namun sejauh ini kondisi keduanya sudah membaik, ujar Zidane. Presiden Madrid ungkap tujuan European Super League. Presiden Real Madrid yang juga ketua European Super League Florentino Perez menjelaskan tujuan kehadiran liga baru tersebut. Kami akan membantu sepak bola di setiap level yang membawanya ke tempat yang selayaknya di dunia. Sepak bola adalah satu-satunya olahraga global di dunia yang lebih dari 4 miliar penggemar. Dan tanggung jawab kami sebagai klub besar adalah menanggapi keinginan mereka, ucap Florentino Perez dikutip dari Independent. Florentino Perez menjadi satu-satunya orang paling vokal untuk merealisasikan gagasan Super League sejak 2009.
Sempat gagal terrealisasi selama bertahun-tahun, kini sejumlah klub besar di Spanyol, Inggris dan Italia telah setuju untuk bergabung dengan Super League. Sejauh ini 12 tim telah terdaftar untuk Liga Super. 3 tim lagi diharapkan untuk bergabung dalam waktu dekat sehingga menggenapkan klub pendiri menjadi 15 klub. Setiap klub pendiri Super League akan menerima dana komitmen senilai 350 juta euro dari sponsor. 12 klub pendiri kami mewakili penggemar di seluruh dunia dan 99 trofi Eropa. Kami telah bersatu pada saat kritis ini, memungkinkan kompetisi Eropa untuk diubah, menempatkan permainan yang kami sukai pada pijakan yang berkelanjutan untuk masa depan yang berjangka panjang, kata Agnelli, presiden Juventus. Kompetisi ini akan diikuti 20 klub Eropa yang terdiri dari 15 klub pendiri dan 5 tim sisanya akan dipilih berdasarkan performa klub di kompetisi domestik Eropa pada musim sebelumnya. Kompetisi ini rencananya mulai bergulir pada tahun 2023-2024 dengan digelar setiap Agustus hingga Mei. Gabung European Super League, klub peserta dapat uang selamat datang minimal 3,5 triliun rupiah. Sebuah informasi menarik datang dari penyelenggaraan European Super League. Setiap klub yang ikut serta dalam kompetisi ini kabarnya mendapatkan uang selamat datang dengan nilai yang fantastis. Kurang dari 24 jam yang lalu ada sebuah pengumuman mengejutkan. Sebuah kompetisi baru yang bernama European Super League atau ESL resmi diluncurkan. Terdapat 12 klub yang memprakarsai turnamen ini. Mereka adalah Manchester United, Juventus, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Manchester City, dan Chelsea. Financial Times mengklaim bahwa ada alasan mengapa ke-12 klub ini tertarik untuk ESL. Karena mereka ditawarkan mendapatkan uang banyak, termasuk uang selamat datang dengan nilai fantastis. Menurut laporan tersebut, setiap klub yang bergabung dengan ESL akan mendapatkan uang selamat datang. Uang selamat datang ini diberikan sebagai komitmen awal penyelenggara ESL ke klub agar kompetisi ini bisa berjalan sukses. Menurut laporan tersebut, setiap klub akan mendapatkan dana selamat datang sebesar 200-300 juta euro, tergantung dari setiap klub nanti. Nantinya mereka akan mendapatkan dana yang lebih besar saat kompetisi sudah berjalan. Menurut laporan tersebut, penyelenggaraan ESL ini berani jor-joran mengeluarkan uang karena mendapatkan pendanaan yang kuat. Bank investasi asal Amerika Serikat JP Morgan disebut-sebut menjadi investor dari kompetisi Super Elite ini. Kabarnya JP Morgan akan mengeluarkan dana 6 miliar dolar AS untuk mendanai kompetisi ini. Sejauh ini penyelenggaraan ESL masih menjadi polemik. Pasalnya UEFA, FIFA, dan federasi-federasi menolak keras penyelenggaraan turnamen tersebut. Akibat ESL, PSG otomatis jadi juara UCL musim ini. Manchester City, Chelsea, dan Real Madrid mungkin bisa ditendang dari Liga Champions musim 2020-2021. Kabar mengejutkan ini disampaikan oleh petinggi Federasi Sepak Bola Denmark, Josep Møller. Møller adalah bagian dari eksekutif komite UEFA. Dia yakin bahwa klub-klub yang terlibat di European Super League harus dijatuhi sanksi berat. Musim ini Liga Champions sudah mencapai babak semifinal. 3 tim diantaranya termasuk anggota pendiri ESL. Hanya PSG yang tidak. Dengan demikian, PSG bisa jadi juara otomatis UCL musim ini jika UEFA memutuskan menendang 3 klub lainnya, Manchester City, Chelsea, dan Madrid. Møller yakin betul UEFA akan memberikan sanksi terberat untuk klub-klub yang terlibat ESL. UEFA akan segera bertemu dalam rapat besar beberapa hari ke depan. Klub-klub itu akan ditendang. Saya kira Jumat besok akan diputuskan. Lalu Anda lihat saja bagaimana cara menuntaskan Liga Champions musim ini. Akan ada satu pertemuan besar di para EXO Jumat besok. Saya menduga ke-12 klub itu akan ditendang, kata Møller. Andai keputusan itu sampai diambil musim ini, artinya Liga Champions tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Tanpa klub-klub top, Liga Champions tidak akan semenarik biasanya. Sebenarnya keputusan ini tidak akan menguntungkan siapapun, sama-sama merugikan. UEFA juga akan merugi besar karena kompetisi yang tidak menarik lagi. Lagi pula UEFA tidak serta-merta menendang klub begitu saja. Ada banyak kontrak yang saat ini aktif, mulai dari kontrak hak siar sampai lainnya. Menendang klub-klub itu bakal jadi pelanggaran kontrak besar-besaran.